menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Yang ada pun pertanyaan pertama adalah tujuan pendidikan kewarganegaraan umumnya bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik, good citizen. Jelaskan apa sajakah kriteria good citizen itu? Agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik, to be good citizens, yakni warga yang memiliki kecerdasan baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual, dan memiliki rasa bangga dan tanggung jawab, dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dan soal yang kedua, jelaskan apa yang menjadi ciri atau karakteristik yang membedakan negara bangsa Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Adapun yang membedakannya adalah bahwa setiap negara memiliki identitas nasional. Identitas nasional merupakan suatu ciri khas yang dapat membedakan antara negara satu dengan negara yang lainnya. Banyak sekali hal-hal yang mencerminkan identitas nasional yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Berikut beberapa poin yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lainnya. Yang pertama, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Yang kedua, Indonesia sebagai negara dengan suku terbanyak. Yang ketiga, Indonesia memiliki beberapa macam bahasa, kebudayaan, dan kuliner. Adapun soal yang ketiga adalah sebutkan dan jelaskan 5 jenis integrasi dan berikan contohnya. Yang pertama adalah identitas bangsa, yaitu proses penyatuan sosial dan budaya yang mempresentasikan identitas nasional. Sebagai contohnya adalah batik. Batik adalah budaya tak benda yang menjadi identitas bersama bangsa Indonesia. Yang kedua adalah integritas wilayah, yaitu proses penyatuan teritorial dan geografis dengan batas-batas konkret dan spesifik. Misalnya, wilayah perairan Natuna yang masuk wilayah Indonesia dan mendapat pengakuan dari PBB, maka terjadi integrasi wilayah Natuna dan Indonesia. Yang ketiga adalah integritas nilai, yaitu proses pencapaian konsensus atau kesepakatan bersama di masyarakat tentang yang baik dan yang buruk, baik melalui musyawarah atau terbentuk sendiri oleh sejarah. Misalnya, anak muda yang lama tinggal di Eropa, kemudian datang ke Indonesia untuk menetap. Ia tak pernah menunduk jika jalan di depan orang tua, tetapi kemudian ia menunduk setelah sadar di kampung barunya di Indonesia. Menunduk itu adalah suatu kebaikan. Ia mengintegrasikan dirinya dengan nilai yang sudah disepakati masyarakat di tempat tinggalnya. Yang keempat, integritas elit massa, yaitu penyatuan kesepemahaman kepentingan antara pemerintah dan rakyat. Ini seringkali sulit dicari contohnya, akan tetapi kira-kira ketika pejabat publik diminta mundur oleh rakyatnya, maka ia mundur. Maka terjadi integritas elit massa di mana kepentingan elit terintegrasi dengan kepentingan massa. Yang kelima, integrasi tingkah laku, yaitu perilaku sosial yang dilakukan dengan pertimbangan agar dapat diterima oleh masyarakat. Misalnya, kita hidup di negara yang warganya tidak bisa ngantri. Tiba-tiba kita datang ke negara yang orangnya bisa ngantri. Kita jadi ikut ngantri dengan rapi dan tidak menyela. Tingkah laku kita adalah bentuk integrasi dari tingkah laku. Adapun soal yang keempat adalah jelaskan mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, konstitusi memiliki beberapa peran penting. Antara lain, yang pertama, menetapkan tujuan berdirinya bangsa Indonesia. Yang kedua, menjadi identitas atau jati diri seluruh bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjadi sumber hukum dan hukum tertinggi dalam sistem hukum di Indonesia. Yang keempat, mengatur berbagai aspek mendasar dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia, termasuk dalam aspek administrasi pemerintahan.